Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak solih dan solihah Ustazah? Wah, alhamdulillah. Semoga anak solih dan solihah kelas Hafsah dan Usman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kebetulan hari ini Ustazah Ila hanya sendiri karena Ustazah Imanya sedang ada kegiatan. Jadi sekarang Ustazah Ila sendiri menyampaikan pembelajaran hari ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, semoga kami atau kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang keterima. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini Ustazah harap semua anak solih dan solihah kelas Usman dan kelas Hafsah semoga dapat menyimak video pembelajaran hari ini. Video pembelajaran hari ini. Baik, kemarin kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu ada makhluk hidup yang bergerak, bernafas, berkembang biak, membutuhkan makanan, dan peka terhadap rangsang. Kemarin juga Ustazah sudah menjelaskan cara bernapas hewan, cara bernapas tumbuhan, dan cara pernafasan atau sistem pernapasan manusia. Nah, yang pertama, sistem pernapasan manusia itu bernama paru-paru. Nah, yang kedua, sistem pernapasan pada hewan, ikan itu adalah insang, pada serangga itu adalah trakea, dan sistem pernapasan pada tumbuhan itu adalah stomata. Nah, pembelajaran hari ini kita akan memasuki tema 1 tentang, masih tema 1 ya, tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, insya Allah hari ini kita memasuki pembelajaran ketiga. Nah, dalam pembelajaran ketiga ini, di awal pembelajaran ketiga kita sudah disajikan dengan cerita Salman dan Sofia. Nah, di cerita Salman Sofia itu mereka bercerita tentang peternakan bebek. Nah, bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, coba selain itu, hewan apa yang berkembang biak dengan cara bertelur? Coba anak solih dan solihah. Ya, betul, burung. Nah, burung itu berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, lalu kita manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hebat. Nah, lalu mengapa perlu berkembang biak? Nah, mereka itu berkembang biak itu untuk melestarikan jenisnya. Jadi biar memperbanyak keturunannya, mereka memerlukan atau harus berkembang biak. Nah, selanjutnya Ustazah akan sampaikan cara perkembangbiakan pada hewan ya. Nah, ular. Oke. Ular itu berkembang biak dengan cara bertelur, tetapi ada juga beberapa ular yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, lalu iguana atau bunglon. Nah, bunglon itu berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, selanjutnya ada lagi yang hewan berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan adalah apa? Coba
Coba dilihat, kuda laut. Ya, kuda laut itu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Sekarang kita lihat ini ada gambar apa? Gambar apa coba? Nah, ini adalah gambar burung yang sedang bertelur. Jadi, burung itu berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, hewan apa lagi ya yang berkembang biak dengan cara bertelur? Nah, yaitu ayam. Tuh, lalu bebek, hebat. Cicak juga berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, selanjutnya ini ada apa? Gambar apa coba? Gambar apa yang Ustazah kasih lihat sama teman-teman? Nah, ini adalah gambar kucing. Kucing berkembang biak dengan cara apa? Ayo, bertelur, melahirkan, atau bertelur dan melahirkan? Hebat. Nah, tadi ada yang jawab kucing adalah hewan yang melahirkan. Nah, ini ada foto siapa? Siapa yang tahu ini foto siapa? Nah, ini adalah foto, kita fokus kepada foto manusia. Nah, manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, ada ayahnya, ada ibunya, dan ada dede bayinya. Ya, baik. Oh iya, satu lagi Ustazah punya gambar. Apa ini? Hiu. Iya, ini adalah ikan hiu paus. Hiu paus itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, dia disebut adalah hewan mamalia. Oke, setelah kita belajar tentang perkembangbiakan pada hewan, manusia. Nah, sekarang kita menghitung telur bebek. Nah, di sini ada contoh telur bebek. Nah, Ustazah bacakan ya. Jumlah telur bebek dalam 4 bulan. Nah, bulan pertama itu ada 1435 butir telur. Boleh ditulis ya, anak-anak solih dan solihah. 1000. Ustazah tulis juga ya. Nah, jumlah telur bulan pertama itu ada 1435 telur. Lalu bulan kedua itu ada 1452 butir telur. Nah, bulan ketiga itu ternyata sampai bulan kedua. Nah, dari bulan pertama dan bulan kedua jumlah telur manakah yang paling banyak? Nah, bulan pertama kan tadi 1435 telur. Lalu bulan kedua 1452 telur. Jadi 1435 telur kurang dari 1452 telur, atau 1452 telur lebih banyak dari 1435 telur. Nah, baik, selanjutnya kita akan menghitung penjumlahan. Jadi tadi jumlah telur di bulan pertama itu ada 1435 telur. Lalu ditambah dengan bulan kedua 1452 telur. Jadi jumlah telur bulan pertama dan bulan kedua itu adalah 2887 telur. Nah, coba anak solih dan solihah belajar ya cara penjumlahan bilangan pada halaman 25 di buku tematik. Nah, baik anak-anak solih dan solihah, kita lanjutkan ya. Sekarang Tazah ingin kita sama-sama belajar tentang menggunakan tanda lebih besar, sama dengan, dan lebih kecil. Di sini di halaman 23 ada tentang data jumlah telur bebek. Nah, jadi 1435
titik-titik 1238. Nah, tanda yang kita isikan itu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nah, coba 1435 lebih besar atau lebih kecil daripada 1200. Nah, sudah terlihat ya. Jumlah yang pertama itu 1400 dan jumlah yang kedua itu 1200. Jadi 1400 lebih besar. Nah, tanda lebih besar itu seperti ini, lebih besar daripada 1238. Nah, selanjutnya kita sama-sama lagi belajar. Yang kedua, 1238 titik-titik atau lebih besar, lebih dari atau sama dengan dari 1452. Nah, coba isinya apa? Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Hebat, isinya itu adalah lebih kecil. Nah, 1238 lebih kecil dari 1452. Nah, coba tadi Ustazah sudah menjelaskan tentang makhluk hidup itu dapat berkembang biak. Nah, cara perkembangbiakannya itu ada yang bertelur, ada yang melahirkan, ada yang bertelur dan melahirkan. Nah, contohnya yang bertelur itu adalah burung, lalu ayam. Nah ya, contohnya itu yang bertelur burung, ayam. Nah, contohnya burung, ayam. Lalu yang melahirkan itu contohnya adalah kucing. Nah, manusia juga melahirkan, tapi ini kita contohnya yang ada di hewan ya. Jadi yang bertelur itu adalah burung, ayam, bebek, angsa, itu semuanya hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, sekarang hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah kucing. Nah, selanjutnya hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan itu adalah apa? Kuda laut. Nah, seperti halnya dijelaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarabu wa minhu syajarun fihi tusimun. Nah, yang artinya dialah Allah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, dan sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menjadi penyubur atau menyuburkan tumbuhan. Nah, padanya kamu mengembalakan ternakmu. Jadi Allah itu maha baik. Allah itu menurunkan air hujan dari langit, sebagiannya untuk kita minum dan sebagiannya untuk menyuburkan tumbuhan. Kenapa untuk menyuburkan tumbuhan? Karena tumbuhan itu menghasilkan makanan yang dapat kita makan juga ya. Jadi anak-anak soleh dan solihah, Ustazah ingatkan jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah, karena dengan bersyukur Allah akan memberikan kita nikmat yang lebih daripada apa yang kita bayangkan. Baik, mudah-mudahan anak soleh dan solihah dapat mengerti materi apa yang tadi sudah Tazah sampaikan tentang cara perkembangbiakan hewan. Itu ada bertelur, melahirkan, dan bertelur dan melahirkan, dan cara membandingkan bilangan atau memberi tanda lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Nah, sekian dari Ustazah. Ya, baik anak solih dan solihah, sekiranya Ustazah cukupkan untuk sampai di sini. Alhamdulillah. Setelah itu mari kita bersama-sama membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya pembelajaran hari ini tolong disimak dan dicermati dengan baik. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.